pagi. Pagi, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sedikit semangatnya. Biar tambah semangat, Ibu mau ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri? Boleh. Baik. Seperti ini ya anak-anak, ice breakingnya. Tertawa satu, tertawa dua, tertawa tiga, tertawa empat. Oke, seperti itu ya. Kita tambah semangat. Baik. Mulai. Tertawa satu, tertawa dua, tertawa tiga, tertawa lepas. Oke, baik, silakan duduk. Oke. Agar lebih semangat lagi, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Apakah kalian punya idola seseorang yang kalian contoh? Punya. Biasanya kalian meniru apa dari idola kalian itu? Fashionnya. Ada yang lagi? Iya, benar sekali anak-anak Ibu, Masya Allah. Baik, nah dalam Islam kita juga punya teladan yang baik anak-anak, yaitu para Rasul-Rasul Allah. Nah, jadi materi kita hari ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, baik, hari ini materi kita adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, anak-anak, menurut kalian apa itu iman? Ada yang tahu? Percaya. Iya, benar. Iman itu artinya percaya. Iman kepada Rasul adalah percaya bahwa Allah mengutus Rasul sebagai utusannya untuk menjadi teladan bagi manusia. Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Rasul bertugas membimbing manusia ke jalan yang benar. Rasul memiliki akhlak yang mulia dan sifat yang sempurna. Oleh karena itu, Rasul dijadikan contoh dalam kehidupan manusia. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang dimana artinya itu sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, iman kepada Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Nah, ada yang tahu rukun iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman keberapa? Iya, benar sekali. Iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman keempat. Ada yang tahu berapa Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Iya, benar. Ibu akan sayangkan video nama-nama lagi yang wajib. Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Hud, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad,
Nah, itu adalah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Selanjutnya itu Rasul itu memiliki sifat-sifat, ada sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, sifat wajib Rasul yang wajib itu ada 4, ada sidik, amanah, tabligh, dan muamalah. Sedangkan sifat mustahil ada hizib, bohong, khianat, kitman yang artinya menyembunyikan, dan balada atau bodoh. Nah, sidik itu sendiri artinya jujur, benar. Rasulullah para Rasul itu selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Sidik ini lawannya itu adalah kizib atau dusta. Selanjutnya yang kedua itu ada amanah. Amanah sendiri artinya itu dapat dipercaya. Rasul selalu menjaga kepercayaan. Lawan dari amanah ini adalah khianat. Nah, yang ketiga itu adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu tanpa menyembunyikannya. Lawan dari tabligh ini adalah kitman. Dan yang terakhir itu adalah tatana, yang artinya cerdas. Rasul selalu sangat cerdas dan bijaksana. Lawan dari tatana ini adalah balada, yaitu bodoh. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, menurut kalian kenapa Allah mengutus Rasul? Saya Bu, ya silakan sebagai panutan Bu. Ya benar. Itu juga menjadi salah satu tujuan diutusnya Rasul, untuk menjadi panutan dan contoh teladan dalam kehidupan. Di sini Ibu ada merangkum menjadi 3 tujuan diutusnya Rasul. Nah, Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Nah, Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia itu selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Dan yang kedua itu Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, dan kabar buruk berupa peringatan agar kita menghindarkan diri dari amal buruk. Nah, Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu merupakan tujuan diutusnya Rasul. Nah, di antara 25 Rasul itu ada juga yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Kenapa disebut dengan Rasul Ulul Azmi? Karena kelima Rasul ini ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Mereka disebut dengan Rasul Ulul Azmi karena memiliki ketangguhan yang luar biasa dan keteguhan yang luar biasa. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Rasul, kita harus meneladani sifat mereka. Contohnya seperti apa? Sabar. Ya, kita Menjaga amanah. ya lagi. Iya benar. Sebagai orang beriman kita harus bisa meneladani sifat mereka. Nah, sikap yang harus dimiliki sebagai orang beriman itu kita harus yakin adanya Rasul. Kita tanamkan dalam diri kita ini bahwa Rasul itu memang ada dan mereka sudah menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kedua itu jujur dalam berkata, berani karena benar, menjaga amanah, dan rajin belajar. Ini adalah sikap yang harus dimiliki sebagai orang beriman. Ketika kita memiliki sikap sebagai orang yang beriman, kita akan mendapatkan hikmah ketika kita meneladani sifat-sifat Rasul. Hikmah yang kita dapat itu kita menjadi pribadi yang jujur, dapat dipercaya, bersikap cerdas dan bijaksana, mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, Ibu, ya silakan sini. Ini adalah hikmah dari meneladani sifat-sifat Rasul. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini, kita meyakini bahwa Rasul itu benar ada. Dan kita bisa meneladani sifat mulia mereka, sifat sempurna mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terutama sifat wajib mereka tadi. Apa saja? Iya. 4 sifat
sifat wajib ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan contohi sifat mustahilnya ya anak-anak. Kita harus tanamkan dari diri kita itu sifat wajib Rasul-Rasul Allah. Nah, ini adalah materi singkat yang Ibu jelaskan untuk pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian kelompok menjadi 4 kelompok. Ini 2 barisan, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat. Nah, tugas kalian ini mudah sekali. Ibu ingin setiap kelompok Ibu bagikan sifat wajib. Nah, setelah itu kalian kaitkan dengan kehidupan nyata, contoh nyata dalam kehidupan kalian atau yang pernah kalian alami. Nah, kelompok 1 itu sifat sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang kelompok 4 tatanan. Nanti akan perwakilan 1 orang 1 kelompok untuk maju ke depan. Contoh sederhana saja, tidak usah susah-susah. Baik, silakan untuk berdiskusi, Ibu kasih waktu. Silakan. Jujur. Nanti akan perwakilan diskusi dulu ya. Harus jujur. Oke, sudah ya? Baik. Kalian sudah berdiskusi tentang ini. Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk maju perwakilan kelompoknya. Silakan. Contoh Dari sidik. sidik ini jujur. Oh, jujur. Nah, untuk sifat sidik ini jujur. Misalkan contoh kita kantin nih, beli gorengan. Nah, kita ambil 4. Nah, kita jujur. Misalkan kita membayarnya 4.000 kan. Jangan sampai tidak jujur. Misalkan ambil 5 bayar 4.000. Ya, ya. Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih Randa. Ya, itu baik, itu yang Randa katakan tadi contoh sederhana dari sifat wajib sidik, yaitu jujur, yang memang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan perwakilannya. Oke, untuk contoh sifat amanah itu seperti saya dititipkan uang sama teman saya, lalu langsung memberikan pada teman saya, tidak mengumumkannya. Iya, benar sekali. Terima kasih. Itu contohnya juga ketika kita mendapatkan satu kepercayaan baik dari teman atau orang tua kita harus bisa menjaganya. Apalagi tadi contoh bunga uang, kita tidak boleh menilai uang. So, orang menitip kepada kita 100.000, tetapi kita hanya mengasih ke orang yang dititipkan itu 50.000, itu akan mendapatkan dosa anak-anak. Itu berarti tidak amanah. Nah, selanjutnya kepada kelompok 3, siapa perwakilannya? Silakan maju. Oke, Mega. Baiklah, kami dari kelompok 3 yaitu tabligh. Tabligh artinya yaitu menyampaikan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat menyampaikan ilmu yang kita punya kepada teman kita. Iya, benar. Terima kasih. Ini juga salah satu contoh sederhananya ya dari sifat tabligh ini. Nah, yang terakhir kepada kelompok 4 dipersilahkan. Silakan. Pada
Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya berpikir dulu sebelum bertindak. Misalnya ada teman nih yang bikin emosi, dia marah-marah nggak jelas. Nah, kita lihat dulu permasalahan dia itu apa, jangan langsung membentak balik kayak itu. Bijaksana ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu contoh sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak untuk penyampaian contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan mengasih kalian kuis. Ini akan rebutan, nanti juga akan mendapatkan ini. Ini ada dari Ibu. Siapa cepat menjawab, itulah dia pemenangnya. Ibu ya. Lihat tidak jawabannya. Baik anak-anak. Ibu ingin menanya nih sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tadi. Oke, 1, 2, 3. Apa lawan dari sifat sidik? Iya saja. Izin berbohong Bu. Iya benar. Ini. Dapat ini dari Ibu. Yeay. Paham nggak? Nah, siapa cepat menjawab maka dapat ini. Baik. Nah, ini jawabannya anak-anak. Nah, sekarang cepat. Sebutkan satu nama Rasul yang termaksud. Sebutkan satu Rasul termasuk. Ulang. Dari soal. Awas jadi. Kalau menjaga pekerjaan itu sifat apa? Saya Bu, amanah. Itu bunga dulu. Jawab kamu. Iya benar. Pede banget lagi. Pertanyaan apa lagi ya? Sebenarnya cuma 3. Lagi Bu. Sudah sedikit. Apa ya? Agak susah ini ya. Ibu kasih contoh saja deh. Misalnya, mudah sih sebenarnya. Misalnya nih ya, Gita ini ketemu sama Firda, berceritalah mereka, terus bukan berbohong. Terus Firda ini baru ingat ada satu pesan yang belum dia sampaikan kepada Dela. Nah, dia nitipnya itu sama Dita karena Dita tadi mau ketemu sama Dela. Tolong ya sampaikan pesan saya ini kepada si Dela. Nah, itu termasuk contoh apa? Bu. Ya, Firman menyampaikan. ya itu termasuk sifat apa? Oh, menyampaikan. tapi. Ya. Ya udah ini yang kedua ya. Ini ya. Lagi Bu. Lagi Bu. Lagi Bu. Lihat ya masih ada. Lagi Bu. Satu lagi ini. Lagi Bu. Apa ya?
Apa ya? Contoh pertanyaan lagi. Kemana-mana lagi, Bu? Request. Terakhirlah ini mudah untuk penutup ya anak-anak. Rukun iman ini termasuk materi yang masuk iman ayah benar Fendi. Ya, udah karena terakhir permennya ada kedua. Terima kasih Ibu. Ini dari baik anak-anak. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini tentang materi kita pada hari ini, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Rasul itu memang benar ada dan kita tanamkan pada diri kita itu Rasul itu memang ada. Mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menyempurnakan akhlak manusia, dan juga menjadi teladan bagi kehidupan manusia. Sifat-sifat wajibnya itu ada 4 yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, itu bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Nah, baik itu saja mungkin materi kita hari ini. Untuk tugas hari ini, Ibu akan memberikan kepada kalian 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan minta untuk dikumpulkan. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurangnya, minta maaf jika ada kurang materi yang Ibu jelaskan. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kepada Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk selesai kelas kita, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.